Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Andita Kurnianti, NPM 5020049 dari Prodi PGSD kelas 4B. Nah, kembali lagi dengan saya pada mata pelajaran Salah Kurikulum. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang standar penilaian dan juga standar proses dari kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan juga kurikulum paradigma baru atau prototype. Yang pertama, kita akan membahas tentang standar proses. Penentuan standar proses ini ditentukan berdasarkan Permendikbud UU nomor 22 tahun 2016. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran, di sini kami menyebutkan 14 prinsip pembelajaran, di antaranya 1. Student center, 2. Integratif, 3. Pembelajaran sepanjang hayat, 4. Teacher, student, and place anywhere, 5. Sumber belajarnya variatif, 6. Multidimensi, 7. Nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, 8. Adatik, 9. Scientific, 10. Keterampilan aplikatif, 11. School and Society Learning, 12. Impartiality, 13. Berbasis kompetensi, dan 14. Hard skill dan soft skillnya seimbang. Di samping itu juga ada karakteristik pembelajaran, yaitu pertama ada 3 ranah kompetensi, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua ada discovery atau inquiry learning atau penyikapan dan penelitian. Yang ketiga ada tematik. Yang keempat ada project based learning yang artinya menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah, dan yang terakhir itu tematik integratif. Adapun perencanaan pembelajaran yaitu ada silabus, RPP, alokasi waktu, dan juga rombel. Selanjutnya kita masuk ke standar penilaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 35, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar serta peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, adapun tujuan dari penilaian ini yaitu yang pertama monitoring, artinya memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar beserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua ada pencapaian mata pelajaran, menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga ada pencapaian nasional, artinya menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Nah, dalam melakukan penilaian, ada prinsip-prinsip penilaian yang harus dipenuhi, yaitu pertama, sahih, artinya berdasarkan data. Yang kedua, terpadu, artinya tak berpisah dari pelajaran. Yang ketiga, sistematis, artinya berencana dan juga bertahap. Yang keempat, objektif atau prosedur dan kriterianya jelas. Yang kelima, itu terbuka, artinya prosedur, kriteria, dan dasar diketahui. Yang keenam, beracuan pada kriteria yang ditetapkan. Yang ketujuh, adil, artinya tidak diskriminatif. Kedelapan, menyeluruh, artinya mencakup semua aspek. Yang sembilan, ada akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, baiklah, hanya itu materi dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.